Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyandi, NIM 220441174 dari kelas 2J Informatika. Di sini saya akan memaparkan materi kecerdasan buatan tentang mind mapping. Definisi dan manfaat. Definisi: AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Manfaat: 1. Otomatisasi tugas-tugas berulang dan menonton, analisis cepat dan akurat dari data besar, peningkatan kinerja dan efisiensi dalam berbagai bidang. Yang keempat, personalisasi pengalaman pelanggan. 5. Pengobat medis yang lebih canggih dan akurat. Adapun masalah dan ruang keadaannya. Definisi: masalah, tujuan tanpa cara jelas mencapainya, ruang keadaan, himpunan situasi dan aksi yang mungkin. Cara mendefinisikan masalah: yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan. Yang kedua, menetapkan suatu ruang keadaan. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan. Yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Faresi dengan NIM 22044111759. Jadi yang selanjutnya itu ada searching dan reasoning. Jadi searching itu yaitu mencari informasi atau solusi dalam suatu data menggunakan algoritma. Nah, di searching ini ada dua, yaitu blind search dan heuristic search. Jadi blind search itu pencarian buta dengan metode pencarian di dalam ruang solusi tanpa menggunakan informasi tambahan tentang suatu masalah. Jadi selanjutnya itu ada heuristic search. Jadi heuristic search ini yaitu metode pencarian yang menggunakan suatu informasi tambahan yang disebut heuristik untuk membantu suatu mengarahkan proses pencarian menuju tujuan dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya itu reasoning atau penalaran. Reasoning ini proses berpikir logis untuk mencapai kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan suatu informasi yang didapat atau diterima. Jenis-jenis reasoning ada dua di sini. Yang satu itu penalaran induktif. Penalaran induktif ini adalah proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan contoh atau bukti khusus yang diamati atau diobservasi. Contoh keduanya itu penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Agil Heril dengan NIM 22044111736. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar dan fungsi logik. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan sistem pakar. Definisi dari sistem pakar adalah sistem komputer yang menggunakan pengetahuan ahli untuk memberikan solusi dalam bidang tertentu. Nah, sistem pakar sendiri itu memiliki komponen dan penerapan. Yang pertama itu komponen. Komponen terdiri dari beberapa. Yang pertama, basis pengetahuan, basis data, mesin inferensi, user interface, akuisisi pengetahuan, workplace atau blackboard. Dan yang kedua itu penerapan. Penerapan terdiri dari tiga. Yang pertama, bidang kesehatan, bidang keuangan, dan bidang perusahaan. Nah, di sini yang kedua, fungsi logik. Definisi dari fungsi logik sendiri yaitu memperhitungkan ketidakpastian dan nilai sebagian berdasarkan derajat keanggotaan suatu objek dalam himpunan. Nah, kegunaan fungsi logik sendiri yaitu solusi adaptif untuk berbagai bidang dengan kemampuan mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas seperti sistem kendali, otomatisasi, pengenalan pola, pengendalian mesin, sistem pendukung keputusan, dan kecerdasan buatan. Nah, nama saya Safwan Sofian dengan NIM 22044111733 akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan itu adalah model komputasi untuk pembelajaran mesin terinspirasi dari jaringan saraf manusia. Nah, jaringan saraf tiruan memiliki arsitektur. Yang pertama itu feed forward, yaitu informasi mengalir satu arah dari input ke output tanpa feedback. Nah, yang kedua itu recurrent. Nah, recurrent itu koneksi siklik memungkinkan feedback. Nah, menyimpan informasi dari waktu sebelumnya. Kemudian multilayer perceptron.
Definisinya yaitu multilayer perceptron adalah jaringan saraf tiruan dengan lapisan-lapisan neuron untuk pembelajaran mesin. Nah, kegunaannya itu yaitu jaringan saraf dengan lapisan tersembunyi berfungsi untuk pemetaan fungsi kompleks seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Nah, itu saja dari mind mapping kami. 3 contoh AI dan penerapannya. Yang pertama yang kami jelaskan itu ChatGPT. Nah, yang kedua itu adalah Adobe Firefly, dan yang ketiga itu asisten Di virtual. sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ChatGPT. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya kepada guru kelas. Tetapi di ChatGPT kamu bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu yang singkat. Adapun manfaat dan kegunaan ChatGPT, yang pertama itu membantu dalam percakapan, yang kedua itu penerjemahan, yang ketiga ringkasan, 4 text generation, yang kelima chatbot, dan 6 analisis sentimen. Adapun penerapan ChatGPT sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Adobe Firefly. Adobe Firefly adalah sebuah platform experience yang dikembangkan oleh Adobe, perusahaan perangkat lunak terkemuka yang menyediakan berbagai produk dan layanan kreatif, termasuk perangkat lunak, pengeditan gambar dan video, aplikasi desain grafis, dan platform experience untuk bisnis. Salah satu fitur paling menarik dari Adobe Firefly adalah kemampuannya untuk menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pengeditan dan manajemen gambar. Berikut ini adalah contoh penerapan Adobe Firefly. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the... Jadi yang selanjutnya itu adalah AI asisten virtual. Jadi yang AI asisten virtual yang akan saya jelaskan di sini yaitu Google Assistant. Jadi apa itu Google Assistant? Google Assistant adalah asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan dikembangkan oleh Google, yang terutama tersedia di perangkat seluler maupun perangkat rumah pintar, misalnya kayak PC atau komputer dan semacamnya. Nah, tidak seperti Google Now. Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan 2 arah. Berikut adalah cara penerapan Google Assistant dalam kehidupan sehari-hari. Lupa matiin lampu. Oke Google, matikan lampu.